kasih lampu itu satu lagi gelap ya. Ini tambah biru sih. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di ruangan tanpa ragu cinta LW. Tanpa ragu, jangan ragu-ragu teman-teman ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Buat yang pertama kali datang, salam kenal, salam satu, salam tajib, salam awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Lina Wijaya, pemilik akun ini teman-teman ya. Walaupun judulnya tanpa ragu, nanti saya coba ganti kembali ke Lina Wijaya sekian gitu. Nah teman-teman, ini tidak bisa terima tamu, ini sedang trial karena ini baru 200 pemirsanya. Tapi nggak apa-apa ya, hari ini hari ke-25 di bulan yang ke-6 di tahun 2025. Tidak terasa satu semester hampir berlalu di tahun ini. Pertanyaannya sudah pada ngapain untuk kerajaan Allah. Nah, bagi yang belum ngapa-ngapain, mulai bergumul, gumuli panggilanmu, kenali panggilanmu, kemudian aplikasi panggilanmu. Gumuli dulu, kamu mau terpanggil, mau dipanggil sebagai apa. Terus kamu kenali. Kalau kamu terpanggil atau merasa dipanggil sebagai chef, kenali chef itu harus bagaimana, harus seperti apa, dan seterusnya. Setelah kamu gumuli, kamu dapat jawaban, kamu kenali jawaban tersebut, lalu jangan lupa aplikasi. Jadi tidak selesai sampai bergumul, kenal, lalu stop. Yang penting untuk diri sendiri, saya tahu saya bisanya di sini. No, aplikasi artinya kerjakan, just do it. Ya, itu kalau memang jadi chef, jadilah chef yang baik, yang bersih, yang jujur dalam anggaran pembelanjaan. Terus pokoknya hasilnya maksimal, karena firman berkata lakukan segala pekerjaan atau segala sesuatu itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Walaupun pada faktanya di dunia kita memiliki bos atau atasan yang akan menilai kinerja kita, nah teman-teman, atau rekan sekerja sendiri. Saya mau kasih sedikit renungan singkat hari ini. Saya ambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10, tapi saya cuma bacakan ayat yang ke-10-nya saja. Nah, kuat ketika lemah. Gimana caranya orang Kristen bisa tetap kuat sekalipun dalam keadaan lemah? Lemah fisikah, lemah mentalkah, lemah rohanikah, whatever ya. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-1 sampai 10, saya bacakan yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Amin. Teman-teman pasti tahu ini adalah ucapan Rasul Paulus. Nah, suatu kali itu seorang teman yang suka nulis, saya juga sebenarnya suka nulis teman-teman ya. Kemarin tahun 2023 saya sudah ditawarin oleh seseorang sponsor dari Belanda ya, Pak Nehemia kalau nggak salah, untuk saya itu tulis buku. Nanti mereka yang betul-betul eksekusi sampai bisa launching ya, bisa inilah. Kemudian saya juga punya plan waktu itu bersama Elia untuk tulis buku ya teman-teman. Tapi ya itu tadi, rencana tinggal rencana. Setiap manusia bisa berubah, entah karena kesibukan dan lain halnya. Oke, nah satu kali seorang teman penulis itu bertanya, apa sih sebenarnya resep biar bisa produktif menghasilkan naskah? Ya jadi jangan salah, ada satu masa, satu fase kita itu bisa stuck. Stuck entah karena boring, stuck entah karena banyaknya pergumulan lain di luar apa yang sedang kita kerjakan, stuck karena tekanan dari luar juga yang akhirnya membuat kita itu nge-freeze, beku, nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain, sampai kita butuh ilham, butuh wangsit, butuh inspirasi. Nah itu kerennya ya teman-teman ya. Apa sih resepnya biar bisa produktif menghasilkan naskah? Artinya produktif itu continue, terus menerus ya. Jadi dia tidak mandul seperti itu. Nah, mengalami pergumulan itu jawabannya ya. Supaya kita bisa tetap produktif, kita harus mengalami pergumulan. Justru orang yang tidak mengalami pergumulan, dia akan mengalami satu siklus yang apa kalau saya bilang itu ya, membosankan. Itu apa ya istilahnya, Mei? Sesuatu yang terus menerus dilakukan dan akhirnya mendatangkan kebosanan, itu apa sih istilahnya, lupa deh. Sorry teman-teman, saya sedih. Rutinitas itu kan sesuatu yang terus menerus, tapi ada istilah
yang akhirnya membuat kita itu bosan melakukan rutinitas yang itu mulu setiap hari. Saya sampai lupa tuh teman-teman yang tahu, saya di typing dong istilahnya apa gitu ya. Oke lah kita abaikan ya. Jadi orang yang tidak mengalami pergumulan justru dia merasa flat ya, tawar, biasa-biasa aja karena dia seperti sesuatu yang eh, bu- bu- nah monoton istilahnya, betul teman-teman ya. Jadi sesuatu yang monoton, you suka atau enggak suka, like enggak enggak merasa menikmati lagi, enggak enjoy, tapi itu mesti dilakukan setiap hari, itu sesuatu yang monoton. Jadi orang yang tidak mengalami pergumulan akan merasa kegiatannya itu monoton, membosankan teman-teman ya, tidak ada kemajuan, tidak flat, intinya flat. Nah, mengalami pergumulan ini jawaban terkesannya bercanda. Nah, tapi faktanya memang begitu. Kalau kita ada struggling untuk satu pekerjaan, satu pelayanan, itu justru kita malah lebih exciting. Bagaimana caranya kita melewati masa-masa sulit itu. Nah, Paulus itu banyak sekali menulis surat kepada jemaat di berbagai tempat. Nah, makanya Kadrun hati-hati ya, Korintus itu bukan nama orang, itu nama tempat. Yang banyak ini Kadrun bingung. Suratnya kepada Korintus, kepada Timotius, kepada ini, ada lain-lain sebagainya. Jadi kita lihat ya, di sela pengajarannya, bahkan Paulus pun kerap menyisipkan kesaksian hidupnya, ya, apapun itu, dia sering menyisipkan. Kenapa? Karena memang pengalaman hidupnya juga dipengaruhi oleh berbagai aktivitas dia sebagai rasul. Nah, banyak sekali kesaksian tentang kuasa Tuhan yang senantiasa menolong dan menopang di tengah kelemahannya sebagai pewarta Injil. Wah, ini kental. Bagaimana dia ditolak, bagaimana dia di dalam penjara, ya, bagaimana dia tetap mau memiliki passion atau desire, hasrat atau semangat untuk tetap mewartakan Injil. Bahkan sampai harus di tanah Arab. Bagaimana? Nah, ini Rasul Paulus satu-satunya Rasul yang memberitakan Injil jauh keluar ya, dari daerahnya, dari kampungnya, dari negaranya. Jadi, kita bisa belajar banyak kesaksian Paulus itu yang membuktikan bahwa memang Allah menolong dan menopang selama dia menjadi pewarta Injil atau penginjil ya. Paulus banyak mengalami pergumulan. Namun pergumulan hidup yang silih berganti itu justru membuat Paulus semakin kuat di dalam Tuhan. Itu sebab ketika ia minta duri dari dalam tubuhnya dicabut, Yesus bilang, enggak, anugerahku cukup bagi kamu, itu justru malah memperkuat. Berulang kali bergumul, berulang kali ditolong Tuhan. Nah, ini indahnya menjadi milik Kristus. Karena ia sendiri yang berkata, ketahuilah senantiasa aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi semacam orang yang akan disertai Tuhan sampai kepada akhir zaman adalah orang yang memberitakan Injil. Perhatikan teman-teman. Berulang kali pula ia merenung dan merefleksikan firman Tuhan dengan peristiwa dalam hidupnya. Itu akhirnya membuat Paulus menyadari bahwa bukan banyaknya pergumulan yang perlu dirisaukan. Perhatikan. Tetapi banyaknya pertolongan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Sebab Tuhan memang tidak pernah kehabisan cara. Kita bisa mentok, bisa sampai kepada satu titik. Ini ngapain lagi sih? I'm so confused, bingung, gua pusing, nggak ngerti apa-apa lagi. Pagi ini pun saya pusing karena harus memilih mau kemana atau kemana, mau ke sini apa ke situ, mau ke siapa atau ke siapa. Ini saya jadi struggling, tapi saya tidak mau apa menghabiskan waktu dengan berpikir bingung nih mau kemana gitu ya. Saya alihkan ya, misalnya salah satu cara saya kembali live dengan akun yang masih trial ini, atau nanti sebentar saya akan mengerjakan beberapa modul tugas-tugas dari tempat saya belajar ya, tempat saya kuliah. Nah seperti itu. Jadi kebingungan ya itu akan terus menerus mengisi waktu kita ya. Nah, tetapi yang harus kita risaukan justru bukan pergumulan itu, bagaimana kita di dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan tetap diberikan cara untuk keluar dari lilitan masalah tersebut. Nah, pergumulan tidak perlu kita risaukan, sebab pergumulan justru membuat kita mengalami Tuhan. Nah ini teman-teman ya, melihat kuasa Tuhan bekerja secara sempurna dalam hidup pelayanan. Nah ini yang paling penting. Tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan perbuatan baik tanpa roh Allah itu sendiri bekerja dalam dirinya. Tidak ada seorang yang bisa dilayakkan melayani Tuhan jikalau ia tidak ditetapkan, dipilih, dan bahkan dikuduskan oleh Allah itu sendiri. Maka itu setiap pergumulan dalam pelayanan justru membuat kita melihat bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja sempurna, tidak separoh-separoh ya. Enggak 50%, 80%, enggak, tetapi secara total dalam hidup pelayanan kita. Perhatikan, karena itu Paulus berkata, sebab jika aku lemah, aku kuat. Jadi dalam setiap pergumulan sejatinya
kita sedang mempertontonkan kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan yang menopang, yang memberikan kita satu lagi hari yang diperbaharui, hati yang diubahkan. Jadi jika ditawarkan tak seorang pun sebenarnya mau mengalami pergumulan, ya. Saya pribadi rasanya apa ya? Kalau orang Jawa bilang tuh enak, bahkan pengennya gumoh. Gumoh itu memuntahkan, nggak ada sebab musabab, dimuntahin aja ya karena udah berasa enak itu. Jadi sebenarnya nggak ada seorang pun yang pengen pergumulan. Orang pengen hidupnya itu gemah ripah loh Cinawi, gelar karpet merah, jalannya santai, pokoknya everything gonna be okay, seperti itu teman-teman ya. Semua rindu hidupnya lancar. Perhatikan, berkecukupan, sehat, happy, tak kurang satu apapun. Itu maunya kita semua orang. Namun, jika Tuhan izinkan kita bergumul, please, ya, yakinlah. Makanya saya selalu bilang teman-teman, don't worry, be happy. Ya, selama Kristus ada di dalam kita, kita ada di dalam Kristus, don't worry, be happy. Struggling, pergumulan pasti ada. Enggak setiap jam, every second, setiap detik pun kita bergumul. Karena setiap detik kita diberikan pilihan. Selalu pilihannya itu dua. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi, yakin. Ya, kalau Tuhan izinkan kita bergumul, yakin aja. Apa sih yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Mungkin kalimat itu bisa mendorong kita. Apa sih yang kebetulan? Juga tidak ada. Daun jatuh pun arahnya Tuhan yang tetapkan untuk ada di mana. Ya, satu pohon yang besar itu teman-teman, kalau perhatikan, banyak secara kasat mata kita daun itu bertumpuk-tumpuk. Tetapi kalau pagi teman-teman lihat, boleh sentuh, boleh panjat itu pohon, tidak ada satu daun pun yang permukaannya tidak kena embun. Ya, jadi tidak ada yang terhalang, tidak ada yang tertutupi. Bayangkan, setiap helai daun pun setiap pagi mendapatkan embun yang sama. Nah, ini kita perhatikan ya, bagaimana cara Tuhan itu menopang, menolong. Maka, kuasa Kristus akan menopang setiap kelemahan, setiap kesukaran, setiap kesesakan yang kita alami. Karena apa? Karena iman kita. Saya jujur pribadi dalam 2 bulan ini bergumul sangat hebat terkait perlayanan saya yang tercoreng. Ya, saya nggak tahu itu kesengajaan atau tidak kesengajaan. Tetapi saya kembali lagi berkiblat kepada Alkitab bahwa tidak ada yang kebetulan. Ya, God never wrong. Tuhan tidak pernah bersalah. Ya, setiap helai daun setiap pagi pun mendapatkan embunnya masing-masing. Artinya pemeliharaan providensia Allah itu bersifat total. Ya, total teman-teman ya. Total itu bukan cuma yang terlihat di depan mata, tetapi seluruh apa yang ada dalam perasaan, pikiran kita, jiwa kita itu juga dipelihara sedemikian rupa. Nah, ini hebatnya menjadi milik Kristus dan dimiliki oleh Kristus. Ya, jadi jika Tuhan izinkan, yakinlah. Ya, saat itu terjadi kita benar-benar bisa melihat bahwa Tuhan selalu hadir memberikan kekuatan. Banyak kok lagu-lagu rohani yang menggambarkan Tuhan adalah kekuatanku. Ya, seperti itu. Macam ya teman-teman ya. Jadi dan pengalaman-pengalaman iman itu melalui perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan inilah yang akhirnya memungkinkan kita bersaksi dengan yakin. Dan minta lampunya satu lagi deh. Bersaksi dengan yakin tentang kuasa kasihnya. Iya dong, kalau kamu nggak pernah mengalami sendiri, kamu nggak pernah bisa ngomong dengan confident, ya, dengan percaya diri, dengan memiliki kuasa. Semua kesaksian yang memiliki kuasa, yang bisa mengubahkan orang, memotivasi orang, menginspirasi orang, mendorong orang, mengalami Roma pasal 12 ayat 2, terjadi pembaharuan budi agar tidak serupa dengan dunia, itu adalah kesaksian yang dihidupi oleh Roh Allah itu sendiri. Kenapa? Karena memang dialami, bukan cerita katanya bin, katanya bin, katanya bin, katanya. Saya mengalami banyak perubahan ya teman-teman, banyak pergumulan sejak tahun 2000. Saya memutuskan untuk benar-benar mengikuti Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah dan Tuhan saya. Kesaksian saya bejibun, bertumpuk banyak, termasuk pola hidup yang diubahkan, pola pikir yang diubahkan, sudut pandang yang diubahkan, hati yang dirombak. Banyak banget teman-temannya. Kalau saya tidak mengalami itu, saya tidak akan memiliki satu power atau satu kuasa, apalagi keberanian untuk menyaksikan betapa dahsyatnya Kristus dalam setiap pergumulan. Demikian dalam 2 bulan terakhir ini saya juga mengalami pergumulan yang sangat hebat. Tapi saya bersyukur, saya selalu berdoa, Tuhan, beri saya tanda. Apakah saya masih layak untuk memperkatakan Injil? Apakah saya masih layak untuk dipakai memberitakan Injil? Beri saya tanda. Tandanya bukan berarti perangkat saya menjadi lebih baik.
Tidak, kadang bahkan sinyal saya bermasalah teman-teman ya. Atau mungkin saya punya satu style yang baru. Tidak, saya minta tanda cukup dua. Tuhan, jangan padamkan roh dalam diri saya. Biarlah saya tetap memiliki passion, semangat, dan desire, hasrat untuk memberitakan Injil. Tanpa semangat dan tanpa hasrat untuk memberitakan Injil, maka saya tahu saya sudah tidak layak dipakai untuk memberitakan Injil. Tapi ketika saya masih ada hasrat, ada semangat, maka saya tahu itu sebuah tanda dari Tuhan bahwa saya Lina, ya, keep the fight, tetap beriman, keep strong, tetap kuat, ya, tetap berjalan, tetap memberitakan Injil, tetap hadapi aneka macam gempuran, hajaran dari orang-orang tidak bertanggung jawab, terutama di sosial media, terkait fitnah, terkait tuduhan, dan segala macam. Apalagi di dunia nyata, teman-teman ya. Saya benar-benar harus berhadapan dengan realita nih. Realitanya apa? Ada beberapa orang yang mulai menyaksikan saya. Ada beberapa orang yang mulai meninggalkan saya. Ada beberapa orang yang mulai menghukum saya, menghakimi saya. Dan saya menghadapi realita itu. So, mau bagaimana? Kembali melalui Rasul Paulus tadi kita belajar ya. Saya bacakan kembali sebagai penutup 2 Korintus pasal 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan. Karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Ya. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema bagi setiap kita, menjadi pelita untuk kita tetap bisa melangkah maju dengan yakin bahwa di dalam Kristus everything's gonna be okay. Justru di dalam Kristus segala sesuatu akan baik-baik saja. Tanpa Kristus, di luar Kristus, meninggalkan Kristus, hidupmu menjadi tidak oke, tidak baik-baik saja. Tidak percaya, boleh tes. Ya, saya akan menutup ruangan yang sebentar ini di dalam doa, karena ada beberapa pokok pergumulan doa yang bagi saya publik harus mengetahui dan turut bersama saya mendoakan. Ya, oke teman-teman. Sebelum itu saya sebagai perwakilan teman-teman orang Kristen dari seluruh dunia akan mensyahadatkan iman saya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kekal, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, bersyukur untuk pagi yang indah ini, walaupun singkat kami tahu Engkau mengizinkan untuk setiap firman boleh dilepaskan agar menjadi kekuatan bagi setiap orang yang mendengarkan. Kami bersyukur untuk channel Lina Wijaya, baik di YouTube maupun di TikTok, dimanapun bisa dijangkau oleh masyarakat. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan, karena kami tahu kami hanya semata-mata alat di tangan-Mu. Bapak, kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang saat ini mengalami kebingungan, kebimbangan untuk bisa menerima Engkau secara penuh sebagai Allah, Tuhan, dan Juru Selamatnya. Kiranya Tuhan menopang jiwa-jiwa yang sedang belajar ini, Roh Kudus memeteraikan kepada mereka setiap firman yang hidup boleh menjadi kekuatan dan pegangan. Kami juga bersyukur untuk mereka yang masih mau belajar. Kiranya Tuhan juga memperkuat mereka, mengirimkan kepada mereka orang-orang yang tepat sehingga mereka boleh semakin mengenal Engkau, menerima Engkau, dan kemudian menjadi alat di tangan-Mu, menjadi saksi bagimu, dan kerajaan Allah kembali dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami juga tidak melupakan orang-orang saat ini dalam pengembaraannya mengalami keterpurukan, mengalami tekanan, mengalami ancaman. Kiranya juga Tuhan menolong mereka, berikan kekuatan, penghiburan, Engkau melawat mereka siapapun, dimanapun mereka berada. Ada kemurahan Tuhan, sehingga mereka tetap dimenangkan dan boleh menjadi terang garam bagi dunia, bagi keluarga, bagi lingkungan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua pemberitaan Injil yang dilakukan, baik di dalam gedung melalui gereja-gereja, seminar, pendidikan, apapun itu, maupun yang di luar gedung, di lapangan oleh para misionaris dan para penginjil, para apologet. Kiranya Tuhan
melindungi setiap kami, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang berusaha menggagalkan pemberitaan Injil, Tuhan yang berperkara di antara kami, Tuhan yang menjadi pembela kami. Sekali lagi kami bersyukur menyerahkan seluruh aktivitas kami pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Tuhan yang menjadikan berhasil segala sesuatu yang baik dan benar. Terima kasih Bapa, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, syukur kami hanya bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang selalu mengajarkan kami dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin teman-teman. Thank you. Puji Tuhan ya. Satu hari lagi sudah kita lalui. Thank you teman-teman. Ini sudah bisa terima kamu. Ini sedang trial dan saya akan akhiri. Terima kasih untuk tag layarnya, untuk share live-nya. Ada 20 orang yang ada di sini. Tuhan Yesus memberkati kalian. Selamat melanjutkan aktivitas baik-baik ya. Kesusahan sehari cukuplah 1 hari, walaupun susahnya berhari-hari. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, Lina Wijaya live lagi. Shalom semuanya.